Energi dan Pertambangan. Yang terhormat para penulis Lomba Adu Gagasan Mahasiswa, serta peserta Lomba Adu Gagasan Mahasiswa pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti adu gagasan energi pertambangan dengan tema gagasan mahasiswa untuk energi pertambangan yang berkeadilan, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Lomba Adu Gagasan Mahasiswa merupakan rangkaian akhir dari tindak lanjut Komisi SI Energi dan Pertambangan tahun 2021, yang mana telah diselenggarakan pada bulan Desember 2021. Peserta Lomba Adu Gagasan merupakan 20 peserta terpilih berdasarkan penilaian naskah Komisi SI, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat 15 peserta yang berpartisipasi karena beberapa kondisi dan alasan tertentu. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, tujuan dari Lomba Adu Gagasan ini adalah untuk mendorong pembangunan pemikiran dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam disiplin ilmu, hukum, energi, dan pertambangan. Selain itu juga mengembangkan kegiatan literasi, diskusi, dan advokasi hukum, energi, dan pertambangan agar timbul tanggung jawab dan partisipasi mahasiswa memberikan kontribusi pemikiran dan pengawasan terhadap kebijakan dan kegiatan usaha energi dan pertambangan. Panelis dan teman-teman peserta yang saya banggakan, adapun susunan acara lomba adu gagasan pada hari ini, yakni yang pertama pembukaan, sambutan, acara inti, yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak pada acara selanjutnya, yakni sambutan dari Manajer Program Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Saudara Akmaluddin Naib SMH. Kepada beliau kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Maria Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi peserta Lomba Adu Gagasan Energi dan Pertambangan. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP. Kegiatan ini merupakan upaya PUSHEP dalam menyebarluaskan ide-ide pemikiran terkait dengan hukum energi dan pertambangan. Kita berupaya agar supaya mahasiswa di seluruh Indonesia itu paham atau mengetahui terkait dengan isu-isu terkait dengan hukum energi dan pertambangan. Sebab mungkin kita masih rasakan bahwa sektor energi dan pertambangan ini perlu untuk mendapatkan dukungan ataupun sumbangsi pemikiran dari rekan-rekan mahasiswa. Oleh sebab itu, PUSHEP berikhtiar agar supaya mahasiswa mengetahui terkait dengan isu-isu di sektor hukum energi dan pertambangan. Selain itu, seperti yang disampaikan tadi bahwa kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menggali pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap isu di sektor hukum energi dan pertambangan. Kita berharap rekan-rekan mahasiswa memiliki pemikiran otentik untuk memberikan sumbangan pemikiran di tata kelola energi dan pertambangan. Untuk itu kami ucapkan selamat bergabung adik-adik rekan-rekan mahasiswa, selamat berkompetisi. Harapan dari kami semoga presentasinya lancar. Harapannya juga para peserta sudah melakukan sarapan ataupun aktivitas lain sebelum kegiatan ini berlangsung, dengan harapan teman-teman lancar dalam presentasi gagasan terkait dengan energi dan pertambangan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan peserta adu gagasan yang sudah berkenan mengikuti kegiatan PUSHEP, menyampaikan gagasannya terkait dengan sektor energi dan pertambangan. Kami ucapkan selamat berkompetisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Akmaluddin Naib SMH atas sambutannya. Panelis dan para peserta yang saya hormati, acara selanjutnya yakni acara inti yang akan dipandu langsung oleh saya sendiri. Sebelum itu saya akan bacakan kembali ketentuan dari Lomba Adu Gagasan Mahasiswa. Yang pertama,
Kegiatan adu gagasan dibagi menjadi 2 sesi, di mana dalam satu sesi diikuti oleh 8 peserta terbaik atau terpilih dengan durasi waktu masing-masing sesi selama 2 jam. Yang kedua, seluruh peserta wajib menyalakan kamera dari awal sampai akhir ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian yang ketiga, seluruh peserta wajib mematikan mikrofon kecuali dipersilakan oleh moderator atau panelis untuk berbicara. Keempat, peserta mempresentasikan hasil tulisan esai yang diikutsertakan pada kompetisi esai energi pertambangan 2021 dengan durasi waktu maksimal 7 menit, dimulai sejak presentasi disampaikan. Yang kelima, setelah presentasi, panelis akan memberikan 2-3 pertanyaan kepada peserta. Keenam, peserta diberikan waktu paling lama 3 menit untuk menjawab pertanyaan panelis. Ketujuh, setiap peserta wajib menyampaikan satu pertanyaan kepada peserta lain sesuai dengan daftar nama yang telah ditentukan oleh tim FUSEF. Delapan, presentasi diberikan waktu paling lama 1 menit untuk menjawab pertanyaan dari peserta lain. Dan yang terakhir, kriteria aspek penilaian meliputi sistematika penyampaian sebesar 20%, penguasaan dan kekuasaan materi sebesar 30%, ketepatan menjawab pertanyaan dan argumentasi sebesar 30%, performa penampilan sebanyak 10%, dan yang terakhir relevansi pertanyaan yang disampaikan kepada peserta lain itu juga termasuk dalam penilaian sebanyak 10%. Berikut ya teman-teman ketentuan dari lomba adu gagasan mahasiswa. Selanjutnya kita akan perkenalkan dulu panelis yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Bang Akmal Rahim yang telah memberikan sambutan tadi, yang mana beliau merupakan seorang manajer program di Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan dan juga peneliti aktif. Selain itu, beliau juga aktif publikasi di berbagai media. Kami sapa dulu, selamat pagi Bang Akmal. Ya, selamat pagi Bang Ria Lupa. Baik, bagaimana Bang? Sehat ini Bang ya? Alhamdulillah sehat. Kita sudah siapkan acara ini jauh-jauh hari. Semoga acara ini juga lancar. Teman-teman juga semangat dan menyampaikan. Baik, mohon maaf Bang Akmal, suaranya kadang putus, kadang nyambung gitu Bang Akmal. Mungkin Oke, bisa disesuaikan lagi ya Bang ya, mohon maaf. Siap, mantap. Mbak. Baik, terima kasih Bang Akmal. Kemudian di sini juga panelis kedua sudah hadir di hadapan kita Bang Sunarto Effendi SH, yang mana beliau merupakan advokat dan konsultan hukum di JLP Law Firm. Selain itu beliau juga aktif di peneliti aktif di Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan. Kami sapa, selamat pagi Bang Sunarto Effendi. Halo, selamat pagi Bang Sunarto Effendi. Sepertinya masih di mute. Ya, sorry. Ya, selamat pagi Mbak Maria Lupa. Selamat pagi juga untuk adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang cerah-cerah ini. Yang bahagia semua ini. Semoga lancar nanti ya. Baik, terima kasih suggest-nya untuk adik-adik sekalian ya Mas Narto ya. Kemudian di sini juga panelis terakhir ketiga kita, yakni Saudara Wirdan Muhammad SH, yang mana beliau juga merupakan seorang advokat dan konsultan hukum di JLP Law Firm. Selain itu beliau juga peneliti aktif di Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan. Selamat pagi Bang Wirdan. Selamat pagi Mbak Maria, selamat pagi semua peserta lomba adu gagasan. Semoga lancar nanti presentasinya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bang Wirdan atas suggestion-nya. Teman-teman peserta yang saya hormati, saatnya kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yakni pemaparan presentasi dan juga penjurian. Baiklah, yang pertama kita panggil Mas Adnan Hashim Wibowo. Halo, Mas Adnan Hashim. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, sudah jelas Mas Adnan. Baik, di sini Mas Adnan Hashim Wibowo dari Universitas Indonesia. Presentasi disampaikan Mas Ratnya maksimal 7 menit, dihitung sejak presentasi disampaikan. Timekeeper, apakah sudah siap? Baik, silakan untuk waktu dan tempat Mas Adnan, kami silakan. Baik, sebentar saya izin untuk share screen dulu. Baik. Mungkin ya. Baik. Mungkin bisa dipresentasikan dulu, Salsa.
Share screen-nya apakah sudah masuk, Kak? Oke, sudah, nampaknya sudah masuk di sini. Mas Ananda. Baik, saya mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, di acara yang berbahagia ini, di acara yang sangat luar biasa ini, ada baiknya kita kenalan dulu, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tawuran, bukan, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita kenalan dulu, nama saya adalah Adnan Hasimibo dari Universitas Indonesia. Di sini saya akan membawakan suatu presentasi tentang kacamata yang berbeda, tentang hukum, energi, dan pertambangan. Sebuah frasa yang sering dijadikan glorifikasi di tengah pembangunan. Namun sayangnya ketika kita berbicara tentang tiga hal ini, hukum, energi, dan pertambangan, ide-ide dan gagasan-gagasan yang diberikan seringkali suatu hal yang fantastis, bombastis, dan luar biasa, tapi melihat di kacamata yang jauh di luar sana. Kita seringkali mengabaikan dan mengesampingkan apa yang ada di sekitar kita dan menganggapnya tidak ada. Salah satunya adalah tentang pertambangan inklusif di tengah pembangunan yang kian masif. Mungkin bisa kita lanjut. Potensi energi terbarukan di Indonesia kita tahu sangat luar biasa. Di antaranya itu berupa mini hydro sebesar 450 megawatt, biomasa sebesar 50 gigawatt, energi surya 4,80 kilowatt hours per meter persegi, ditambah dengan 7 smelter existing dari tahun 2019. Dan itu baru secuil dari potensi pemanfaatan energi dan pertambangan di Indonesia. Kalau kita ibaratkan dengan satu kue, yang saya sebutkan tadi itu baru gula di atas saja. Dan potensi pertambangan di Indonesia serta energinya itu masih jauh lebih dari itu. Nah, hal ini menjadi suatu pedang hebat yang dimiliki Indonesia untuk menebas arus revolusi industri terutama terkait kebutuhan energi. Namun, ini merupakan pedang bermata dua yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju bahkan adidaya atau menusuk unsur-unsur vital negara. Hal yang perlu dititik beratkan adalah bahwa berbagai sektor ESDM seharusnya erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Maka dalam konteks ini seharusnya masyarakat yang bekerja di bidang ESDM seharusnya telah berada dalam suatu frasa kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya kenyataan di lapangan kita tahu tidak semuanya seindah demikian. Lanjut. Ketimbangan kesejahteraan dalam pemanfaatan ESDM di Indonesia telah menjadi rahasia umum yang tidak sepantas ya kita banggakan, dan tidak bisa dimungkiri bahwa perbedaan latar belakang pendidikan dan keahlian menjadi pembenaran yang mungkin cukup sah untuk hal ini. Namun yang jadi masalah adalah ketika ada kelompok tertentu dalam daerah sumber energi dan mineral yang sebenarnya perlu untuk diberdayakan dan disejahterakan. Namun sekali lagi seringkali terabaikan. Kelompok ini sering dianggap tidak ada karena alasan pesimis, yakni para penyandang disabilitas. Lanjut. Disabilitas adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut keterbatasan fungsi fisik atau struktural, keterbatasan aktivitas, dan hambatan partisipasi. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh proses interaksi antara kondisi kesehatan seseorang, kondisi lingkungan, dan kondisi pribadi. Jadi, disabilitas yang saya tekankan di sini bukan sekedar, mohon maaf, dalam tanda kutip cacat saja, tetapi ada juga disabilitas yang membuat mereka tidak bisa bekerja ataupun keluar dari tempat tinggalnya dan mengharuskan mereka stay di situ, namun sekali lagi mereka terabaikan dan tidak diberikan peluang yang sama dengan teman-teman yang lain. Lanjut. Pencapaian pembangunan inklusif penyandang disabilitas telah menjadi salah satu prinsip kerangka pembangunan global tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan prinsip pembangunan inklusif ini sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan dalam proses pembangunan. Pembangunan inklusif diharapkan dapat memperkuat tidak hanya tatanan ekonomi, tetapi juga tatanan sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Jika tidak ada upaya untuk mencapai pembangunan yang inklusif, penyandang disabilitas akan semakin terpinggirkan, yang selanjutnya akan memperparah kemiskinan dan ketimpangan. Jika hal ini dibiarkan, maka tema acara hari ini akan sia-sia karena tidak ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dipetakan, mungkin bisa lanjut dulu. Sebenarnya siapa sih yang memegang peran dalam hal ini? Siapa sih yang berperan dalam pembangunan inklusif dan juga pertambangan yang inklusif? Jika dipetakan, peserta yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan inklusif penyandang disabilitas di Indonesia itu adalah pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, media massa, dan juga kita, masyarakat.
Selain kepala daerah, instansi daerah yang memiliki peran utama dalam isu disabilitas adalah Bapeda, Kemensos, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja. Lanjut. Sebenarnya beberapa pemerintah daerah itu sudah memberikan beberapa aturan yang mendukung penyandang disabilitas untuk turut berpartisipasi dalam sektor energi dan pertambangan. Namun sayangnya, menurut informasi yang saya telusuri dari jaringan dokumen dan informasi hukum, itu baru sekitar 20 provinsi dan 36 kabupaten kota dari 34 provinsi yang ada dari sekian banyak kabupaten kota di Indonesia yang telah menerapkan hal ini. Dan diantaranya baru sekitar 6 provinsi dan 20 kabupaten kota yang optimal. Dan ini bisa dicek dan telah diadvokasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Lanjut. Sektor SDM dan pertambangan Indonesia merupakan sektor yang seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan SDM One Map Indonesia, keberadaan sumber daya SDM dan pertambangan di Indonesia itu sangat melimpah. Keberlimpahan sumber daya tersebut sebagian besar sebenarnya bukan di kota-kota besar, melainkan justru di daerah pedesaan. Kita ambil contoh di Pulau Jawa. Jakarta, Madiun, Bandung, atau manapun, tidak terlihat adanya lokasi sumber daya SDM yang optimal, yang signifikan. Tapi sebaliknya, di daerah pedesaan seperti saya di Boyolali, justru masih banyak terdapat lokasi sumber daya SDM dan pertambangan. Akan tetapi, di tengah potensi sumber daya tersebut, masyarakat asli lokasi sumber daya justru belum mendapatkan kesejahteraan yang setimpal dengan nilai sumber daya tersebut. Dan kesetimpalan ini jauh tidak setimpal lagi buat teman-teman penyandang disabilitas. Bisa kita bayangin bahwa mereka yang tidak punya akses pendidikan, tidak punya akses kepada suatu hal yang lebih dalam tanda kutip normal, dan berada di lingkungan yang kaya seperti itu, namun tidak bisa untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Dan ini menjadi ironi di tengah pembangunan kita yang menitik beratkan pada energi. Lanjut. Belum lagi jika kita mempertimbangkan partisipasi kelompok disabilitas yang juga pasti menginginkan kesejahteraan dan kesejahteraan tadi. Menurut data Susenas tahun 2018, tingkat partisipasi Angkatan Kerja penyandang disabilitas itu hanya 31,63%. Dan dari 31,63% itu, kebanyakan membuka usaha sendiri yang umumnya bersifat informal. Mohon maaf, Mas Adnan, waktu sudah habis. Oh, baik. Mungkin bisa saya tutup dulu, bisa dipercepat ya. Baik, silakan. Baik, jadi dari berbagai hal tersebut seharusnya kita memberikan peluang lebih banyak dan kita memberikan kesempatan buat teman-teman disabilitas untuk turut berpartisipasi di sektor SDM. Karena keadilan memang mungkin tidak selalu sama, tapi keadilan dalam pertambangan seharusnya setara. Karena itu, mari kita berdayakan pertambangan yang inklusif di tengah pembangunan yang kian masif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adnan Hashim Wibowo atas pemaparan presentasinya. Selanjutnya kita beralih pada sesi tanya jawab oleh panelis kepada Bang Akmaludin Rahim. Mungkin ya, pertama kami persilakan. Ya, baik Mbak Maria. Mas Adnan, ini presentasi yang luar biasa, pemikiran yang cemerlang juga saya pikir. Nah, ini terkait dengan inklusivitas dalam pembangunan ataupun inklusivitas dalam kegiatan. Nah, mohon maaf sebelumnya karena ini terkait dengan disabilitas. Bagaimana pertanyaan kemudian adalah apa urgensi melibatkan kelompok disabilitas dalam kegiatan tata kelola energi dan pertambangan. Kemudian yang kedua, model pemberdayaan seperti apa yang perlu diberikan kepada kelompok penyandang disabilitas dalam kegiatan tata kelola energi dan pertambangan, atau partisipasi apa yang perlu diberikan kepada kelompok masyarakat disabilitas. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa ditanggapi oleh Mas Adnan. Silakan Mas Adnan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama dari urgensi. Satu hal yang jadi urgensi kita bahwa kalau kita menitik beratkan pada idealis dan ideologi kita, bahwa kita punya frasa di sila kelima kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu jadi salah satu alasan utama kenapa penyandang disabilitas juga harus dilibatkan dalam sektor energi dan pertambangan. Karena ya itu bagian dari kita, dan setiap dari kita punya kesempatan yang sama. Dan juga selain itu urgensi dari kita adalah
salah satu tujuan dari pertambangan adalah menuju dari SDGs 2030. Dan salah satu poin dari SDGs 30 adalah pembangunan inklusif. Dan juga beberapa sektor yang harus mengedepankan dan memberikan kesempatan lapangan kerja bagi teman-teman penyandang disabilitas. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka sebenarnya bisa memberikan efek domino. Karena teman-teman penyandang disabilitas yang berada di daerah energi dan pertambangan, sebenarnya tadi saya bilang tidak bisa keluar dari daerahnya, dalam tanda kutip bahwa mereka hidup dan besar di situ. Jika kita tidak memberikan partisipasi, tidak memberikan kesempatan mereka untuk berpartisipasi, maka pertama, jelas mereka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Jika hal ini terjadi, maka ini bermasalah dan berpotensi untuk mengurangi angkatan kerja yang produktif. Jika angkatan kerja yang produktif berkurang, maka ini sangat berpotensi untuk merugikan negara. Dan selanjutnya, bagaimana seharusnya partisipasi atau bagaimana melibatkan teman-teman disabilitas dan difabel dalam hukum energi, dalam proses penerapan energi dan pertambangan. Menurut saya yang pertama adalah bahwa perlu adanya edukasi dari teman-teman terutama yang paham tentang hukum energi dan pertambangan kepada teman-teman disabilitas bahwa ada ruang untuk mereka untuk turut berpartisipasi. Dan juga selanjutnya tentunya perlu ada penerapan pengembangan dan penerapan dari pemerintah untuk memberikan sumber daya dan fasilitas yang memadai buat teman-teman disabilitas untuk mereka turut ikut memberikan partisipasi di daerah energi dan pertambangan karena tentu saja alat-alat yang digunakan akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang dalam tanda kutip normal. Selain itu, perlu adanya juga regulasi hukum yang jelas bahwa tadi sudah saya sebutkan bahwa memang sudah ada regulasi hukum, namun pengawasannya masih kurang jelas, masih kurang ketat, dan juga penerapannya masih kurang maksimal. Karena itu perlu ada regulasi hukum yang lebih maksimal dan juga pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, perlu juga ada penerapan dari teman-teman dari ide-ide gagasan yang sudah ada untuk diimplementasikan kepada gagasan-gagasan yang lebih inklusif. Sehingga ide-ide yang luar biasa tadi tidak hanya sekedar untuk kita nikmati saja sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip normal, tapi juga bisa dinikmati oleh kita bersama untuk mencapai frasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Mas Adnan Hashim Wibowo. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Mbak Devi Permatasari. Halo Mbak Devi, apakah pertanyaan akan disampaikan langsung atau diwakilkan Mbak Devi? Baik, pertanyaan akan saya sampaikan sendiri. Untuk Mas Adnan sendiri, apakah ada contoh konkret terkait peran dari masyarakat atau mungkin dari Mas Adnannya sendiri untuk mendukung kesejahteraan dari disabilitas dalam aspek ESDM? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, saya sempat berkunjung ke Gunung Kidul, di daerah pertambangan di sana. Dan teman-teman di sana ada yang memberdayakan teman-teman difabel dengan tadi memberikan edukasi dan juga memberikan sosialisasi serta memperhatikan tentang keselamatan kerja di sana. Jadi teman-teman difabel itu sebenarnya sangat excited, sangat antusias untuk ikut berpartisipasi dalam bidang apapun, terutama hal seperti ini. Nah, salah satunya di Gunung Kidul. Jadi mereka ada program tentang gimana caranya teman-teman bisa ikut penambangan pasir di sana. Dengan teman-teman yang mohon maaf di sana ada tunanetra, ada tunadaksa, tunagrahita, dan yang lain-lainnya. Dan itu bisa terjadi dan bisa terlaksana. Nah, ini salah satu contoh konkretnya. Atau salah satu yang lain bisa dengan memberikan edukasi melalui virtual. Seperti salah satunya melalui event Pushap hari ini. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Mbak Devi atas pertanyaannya dan juga terima kasih Mas Adnan atas jawabannya. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Mas Adnan Hashim atas pemaparan materi. Tapi tunggu dulu ya Mas ya. Saat lagi kita untuk presentasi selanjutnya Mas Adnan akan memberikan pertanyaan kepada